Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karimatul Akhlak ingin membacakan sebuah resum yang berjudul perundungan atau bullying. Perundungan atau bisa dikenal dengan bullying adalah perilaku menyakiti, merendahkan, atau menindas orang lain yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali. Baik dari sisi korban maupun perilaku, bullying bisa menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan, sehingga perlu ditangani secara serius. Banyak faktor yang menyebabkan bullying. Yang pertama adalah faktor individu. Faktor individu itu muncul dari diri sendiri, yaitu dari psikologisnya, pengalaman pribadinya, atau gangguan mental. Yang kedua adalah faktor keluarga. Ini biasa disebabkan oleh lingkungan yang keras, pola asuh. Yang ketiga, faktor sosial dan lingkungan. Faktor sosial dan lingkungan, pengaruh ini dari pengaruh teman sebaya, budaya dan lingkungan, pengaruh media, rasa kuasa. Jenis-jenis bullying. Berdasarkan bentuknya, bullying dapat dibagi menjadi 6 jenis seperti yang dijelaskan di bawah, yaitu bullying fisik dapat berupa tindakan mukul, menendang, menjengkal, atau mendorong orang lain yang bisa mengakibatkan cedera pada tubuh korban bullying. Yang kedua, bullying verbal. Misalnya, mengucapkan kata-kata atau kalimat yang sifatnya menghina seseorang, seperti mengolok-olok gaya berpakaian, postur tubuh, model rambut, atau cara berjalan orang lain. Yang ketiga, verbal bullying dengan menyebarkan foto, informasi pribadi, atau tulisan berisi hujatan, ancaman, atau hinaan. Ini biasa terjadi di media sosial. Yang keempat, pelecehan seksual yang dilakukan secara fisik atau verbal, seperti catcalling, menyentuh bagian tubuh korban tanpa izin, membagikan konten video atau gambar pornografi, hingga pemerkosaan. Yang kelima, diskriminasi, yaitu bentuk perundungan yang menargetkan ras, suku, agama, atau orientasi seksual atau latar belakang lainnya. Yang keenam, yang terakhir, bullying sosial, yakni jenis perundungan dengan menyebarkan rumor atau gosip serta mempermalukan korban di depan umum atau sengaja mengucilkannya dari pergaulan atau lingkungan masyarakat. Kemudian gejala korban bullying. Korban bullying ini akan mempunyai gejala yang harus diperhatikan, bahwa orang ini terkena atau menjadi korban bullying. Yang pertama adalah sering menyendiri dan menghindari keramaian. 2. Tidak memiliki banyak teman atau dijauhi teman-teman tanpa alasan. Yang ketiga, membuat banyak alasan agar tidak pernah bersekolah, mengambil rute yang jauh untuk pergi ke sekolah, atau mengalami penurunan nilai akademik. Yang keempat, memiliki perilaku yang tidak wajar, semisal pergi dari rumah, melukai diri sendiri, atau sering berbicara tentang bunuh diri. Yang kelima, berulang kali mengalami luka-luka yang tidak dapat dipastikan penyebabnya. Yang keenam, mendapati bahwa barang-barang pribadi seperti pakaian, buku, ponsel, atau perhiasan hilang atau bahkan hancur. Yang ketujuh, sering mengalami keluhan fisik seperti kerap sakit kepala atau sakit perut. Yang ke-8, jarang makan atau malah makan secara berlebihan. 9, sulit tidur atau sering terbangun ketika tidur akibat mimpi buruk. 10, mengalami penurunan nilai di sekolah atau tidak produktif di pekerjaannya. Kemudian adalah penanganan untuk korban bullying. Yang pertama adalah
Jika korban mengalami cedera atau luka-luka, dokter dapat memberikan obat tertentu untuk meredakan keluhan agar hasil pengobatan maksimal. Obat-obat tersebut harus digunakan sesuai dengan aturan pakai atau saran dokter. Yang kedua, jika korban bullying, terutama yang sudah lama mengalaminya, juga akan disarankan untuk menjadi psikoterapi. Hal ini untuk mengatasi depresi atau gangguan kecemasan yang biasa dialami oleh korban. Yang ketiga, psikoterapi bertujuan untuk mengubah pola pikir pasien yang negatif, baik terhadap diri maupun kehidupannya, agar lebih positif. Ada banyak cara mengatasi bullying dengan psikoterapi. Salah satunya adalah terapi perilaku kognitif. Kemudian berikut adalah dampak bullying. Ada banyak, yaitu di antaranya sendirian karena dikucilkan, gangguan kecemasan, depresi, perubahan pola tidur dan makan, hilang minat terhadap kegiatan yang mereka gemari, sering sakit, kesulitan mengikuti pelajaran hingga prestasi menurun, tidak mau sekolah, produktivitas kerja menurun, post traumatic stress disorder atau PTSD. Yang terakhir adalah mencoba bunuh diri. Berikut adalah pencegahan bullying. Untuk mencegah bullying, kita bisa menerapkan 7 langkah ini. Yang pertama, memberikan dorongan atau dukungan pada anak-anak agar melakukan kegiatan yang positif dan bisa meningkatkan self-esteem. Yang kedua, membangun pertemanan dengan orang-orang yang berperilaku positif. Mempelajari cara untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Yang keempat, memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Misalnya, mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di perusahaan. Yang keenam, membuat pelatihan mengenai kepemimpinan yang baik di tempat kerja. Yang ketujuh, menerapkan aturan yang tegas bila terjadi bullying di sekolah atau di tempat kerja, ataupun itu di mana-mana. Sekian dari saya, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa diambil pelajaran. Mohon maaf bila ada kata-kata yang keliru dalam saya mengucapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.